Saudara Kejaksaan Negeri Surabaya menangkap terdakwa pembunuhan berencana Ronald Tanur sebagai bagian dari eksekusi putusan kasasi MA yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara pada Tanur. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya vonis bebas Ronald Tanur. 3 bulan kemudian, ketiga hakim ini terjerat operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah dalam vonis bebas Ronald Tanur. Ya, penangkapan atau eksekusi terhadap Ronald Tanur ini dinantikan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Agung, putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Sementara visual yang Anda saksikan adalah visual pada bulan Juli tanggal 24 tahun 2024 ketika saat itu 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erinto Adamanik, Mangapu, dan juga Heru Hanidiko menjadi majelis hakim dan menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Adanya kecurigaan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan oleh 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini, Kejaksaan Agung langsung bergerak, tim penyidik Kejaksaan Agung menelusuri dugaan suap yang terjadi dalam vonis bebas kasus Ronald Tanur. Dan dibuktikan pula dengan sejumlah temuan yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung dari penyidik pidana khusus Jampitsus Kejaksaan Agung, ada barang bukti, saudara, uang tunai, pecahan rupiah dan juga pecahan mata uang asing. Seperti apa proses penangkapan Ronald Tanur? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Nyoman Denny. Selamat petang, Nyoman. Selamat petang, Nyoman. Selamat petang. Nyoman, bagaimana proses penangkapan Ronald Tanur, bisa diceritakan kepada kami? Baik, sejauh ini informasi yang kami terima, yakni pihak dari Kejaksaan Jawa Timur juga telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Gregorius Ronald Tanur. Namun untuk secara resmi pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan melangsungkan konferensi pers atau press release pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat nanti. Dan sejauh ini informasi yang kami terima bahwa pihak Kejati membenarkan bahwa Gregorius Ronald Tanur ditangkap di wilayah hukum Surabaya, Nyoman. Sejauh ini belum ada informasi dan pihak dari Kejaksaan Jawa Timur juga baru saja saya konfirmasi meminta untuk menunggu konferensi pers pada pukul 6 sore tadi. Dan Gregorius Ronald Tanur sendiri ditangkap terkait vonis atau putusan dari Mahkamah Agung, yakni menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terkait penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap Dini Sera. Selain itu, pihak Gregorius Ronald Tanur juga akan dijadikan saksi terkait dugaan suap atau gratifikasi terhadap 3 hakim. Dan ditangkapnya dengan Gregorius Ronald Tanur jauh ini bahwa pihak dari Kejaksaan Agung telah menangkap totalnya ada 5 orang tersangka seperti itu. Pemeriksaan untuk hakim seperti apa di Surabaya, Nyoman? Ya, untuk 3 hakim yang sebelumnya telah tertangkap tangan terlebih dahulu oleh penyidik Kejaksaan Agung, saat ini masih dilakukan pengembangan penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan ketiga hakim itu juga ditahan di rutan kelas 1 Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 14 hari dilakukan isolasi seperti itu. Isolasi 14 hari terhadap 3 orang hakim yang ditangkap, sementara 2 tersangka lain di Jakarta. Nyoman, seperti apa nanti konfrontasi atau rencana pemeriksaan kedua pihak ini, Nyoman? Ya, kemungkinan nantinya akan dilakukan konfrontasi terhadap para tersangka yang telah ditangkap terlebih dahulu, yakni antara Gregorius Ronald Tanur dengan para ketiga hakim yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh penyidik Kejaksaan Agung. Namun sejauh ini
pemeriksaan akan dilakukan langsung di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau di tempat lain, masih akan menunggu dari informasi resmi dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang akan melakukan konferensi pers pada pukul 6 sore nanti, seperti itu. Terima kasih Nyoman Denny untuk laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur soal penangkapan Gregorius Ronald Tanur pasca putusan kasasi Mahkamah Agung. Terima kasih.